Frilled Shark memicu perdebatan sengit di kalangan ilmuwan sejak pertama kali diidentifikasi secara resmi oleh ahli zoologi Samuel Garman pada tahun 1884. Pemangsa purba yang sering dijuluki fosil hidup ini mengarungi kedalaman Samudra Atlantik dan Pasifik, berenang lambat di dekat lereng benua yang terjal dan gelap. Hiu berpenampilan primitif tersebut sangat mudah dikenali berkat celah insangnya, yang berjumlah 6 pasang dan memiliki pinggiran berumbai menyerupai rendah gaun. Keunikan anatomi ini berpadu dengan rahang fleksibel yang dipenuhi oleh 300 baris gigi berbentuk trisula kecil yang sangat tajam. Gaya berburu menyerupai ular diadopsi oleh predator ini untuk menangkap cumi-cumi dan ikan lain di lingkungan yang minim kompetisi. Mereka memanfaatkan kelenturan tubuhnya yang memanjang untuk menerjang mangsa secara tiba-tiba. Sebuah taktik efisien yang membuat mereka mampu bertahan hidup tanpa banyak perubahan sejak zaman dinosaurus. Keberhasilan menangkap spesimen hidup dalam beberapa dekade terakhir telah memberikan titik terang bagi sejarah perkembangan vertebrata laut. Dokumentasi visual tersebut kini memicu gelombang riset baru yang berfokus pada analisis struktur tulang rawan mereka yang terbukti sangat tangguh menghadapi tekanan hidrostatis ekstrim. Anglerfish Anglerfish menjadi momok paling ikonik di kegelapan abisal sejak keberadaan mereka pertama kali didokumentasikan oleh naturalis Albert Gunther pada tahun 1864. Predator berwajah garang ini menguasai wilayah terdalam Samudra Atlantik dan Antartika, berenang lambat di kedalaman ribuan meter yang tidak pernah terjamah oleh sinar matahari. Monster laut dalam ini langsung dikenali lewat anatomi kepala mereka yang luar biasa besar dan dipenuhi oleh deretan gigi tajam yang melengkung ke dalam. Keunikan paling mencolok terletak pada antena pemancing di atas kepala mereka, yang merupakan modifikasi dari sirip punggung dan dapat menyala dalam kegelapan. Pencahayaan biologis hasil simbiosis dengan bakteri itu sengaja digunakan untuk memikat mangsa yang penasaran agar mendekat tanpa rasa curiga. Metode berburu pasif ini sangat krusial bagi kelangsungan hidup mereka karena lingkungan abisal yang sepi menuntut strategi yang tidak membuang-buang energi. Pengamatan mendalam terhadap perilaku reproduksi mereka yang ekstrem akhirnya menyingkap fenomena parasitisme seksual yang belum pernah ditemukan pada spesies lain. Para peneliti kini tengah memfokuskan investigasi pada sistem kekebalan tubuh ikan ini yang secara ajaib mampu menerima penyatuan jaringan tubuh dari individu lain tanpa ada penolakan medis. Basking Shark mengguncang dunia taksonomi maritim sejak pertama kali dideskripsikan secara resmi oleh naturalis Johann Ernst Gunnerus pada tahun 1765. Raksasa laut yang ramah ini mengarungi perairan beriklim sedang di seluruh samudra dunia seringkali terlihat muncul di dekat permukaan hingga menyelam ke kedalaman 1000 meter demi mengikuti pergerakan nutrisi. Ikan terbesar kedua di planet bumi ini langsung memicu kekaguman karena memiliki rongga mulut raksasa yang bisa terbuka selebar 1 meter saat berenang. Anatomi kepalanya yang masif berpadu dengan struktur tapis insang, gill rakers, berwarna gelap yang berfungsi sebagai penyaring mekanis di dalam air. Gaya hidup sebagai pemakan pasif, filter feeder, diadopsi oleh hiu bertubuh tambun ini untuk menyerap jutaan plankton dan kopepoda kecil tanpa perlu berburu secara agresif. Mereka memilih berenang lambat dengan mulut menganga lebar demi mengalirkan ribuan ton air laut per jam melewati insang mereka sebagai strategi pemenuhan energi yang konstan. Penelusuran berbasis satelit terhadap rute migrasi musiman mereka akhirnya mematahkan mitos lama bahwa hewan ini melakukan hibernasi di dasar laut saat musim dingin. Data pelacakan terbaru ini mendorong otoritas konservasi global untuk memperketat koridor perlindungan maritim guna menyelamatkan populasi mereka dari ancaman jaring komersial. Black Dragonfish mencatatkan namanya dalam sejarah oseanografi sejak spesimen pertamanya berhasil diidentifikasi secara ilmiah oleh ahli zoologi Albert Gunther pada tahun 1887. Ikan predator berkulit legam ini menguasai zona mesopelagik hingga batipelagik di samudra belahan bumi selatan, bergerak bak bayangan di kedalaman 2000 meter yang dingin. Naga laut dalam ini memiliki daya tarik visual yang mengerikan, karena seluruh tubuhnya dilapisi oleh kulit hitam pekat yang mampu menyerap cahaya lampu kapal selam hampir sempurna. Karakteristik fisiknya semakin mengintimidasi berkat deretan gigi transparan yang mencuat dari rahangnya, serta untaian janggut panjang di dagu yang berfungsi sebagai detektor getaran. Taktik pengintaian senyap menggunakan sistem pencahayaan inframerah diadopsi oleh pembunuh tak kasat mata ini untuk melacak target di tengah kegelapan total. Kemampuan memancarkan spektrum cahaya rahasia tersebut membuat mereka bisa menyergap mangsa dengan tingkat keberhasilan tinggi tanpa perlu menguras banyak energi di lingkungan yang miskin nutrisi. Lompatan teknologi kamera berlensa ultrasensitif kini berhasil menyingkap tabir penyamaran sempurna dari makhluk soliter tersebut.
Penemuan ini mendorong para ahli material sains untuk mulai meneliti struktur nanopigmen kulit. Mereka guna dikembangkan menjadi teknologi pelapis anti-refleksi cahaya generasi terbaru. Jian isopod memicu gelombang kekaguman di kalangan naturalis sejak pertama kali ditarik dari dasar laut Teluk Meksiko oleh ilmuwan Alexander Agassiz pada tahun 1879. Krustasea purba berukuran masif ini menghuni lantai Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia, merayap di kegelapan zona batial yang minim pasokan oksigen. Kutu laut raksasa tersebut memiliki daya tarik visual yang unik berkat karapas keras berlapis, yang berfungsi sebagai perisai pelindung dari tekanan air ekstrim. Tubuh mereka yang kokoh ditopang oleh 7 pasang kaki pencengkeram, serta sepasang antena besar yang menjadi indera peraba utama di lingkungan tanpa cahaya. Gaya hidup sebagai pemakan bangkai diadopsi oleh hewan ini demi menjaga keseimbangan ekosistem laut dengan cara membersihkan sisa-sisa jasad paus yang tenggelam. Mereka sanggup bertahan hidup tanpa makanan selama bertahun-tahun karena memiliki sistem metabolisme yang sangat lambat untuk menghemat energi di wilayah miskin nutrisi. Keberhasilan ekspedisi maritim dalam mengobservasi ketahanan fisik luar biasa, mereka telah membuka lembaran baru dalam studi biologi evolusioner. Proyek riset masa depan kini diarahkan untuk memetakan cetak biru genetika purba. Mereka guna memahami rahasia adaptasi seluler yang membuat makhluk ini kebal terhadap kepunahan massal. Gulper eel mengukuhkan posisinya sebagai salah satu keajaiban evolusi laut dalam sejak pertama kali ditemukan dan dideskripsikan oleh ahli iktiologi Prancis, Leon Fayon, pada tahun 1882. Ikan berbentuk aneh ini menguasai zona pelagik di seluruh samudra tropis dan beriklim sedang melayang di kegelapan total pada kedalaman hingga 3.000 meter. Predator tangguh ini langsung mencuri perhatian dunia karena memiliki anatomi mulut yang jauh lebih besar daripada keseluruhan ukuran tubuhnya sendiri. Struktur rahang raksasa tersebut tersambung dengan tubuh panjang yang elastis dan menyerupai cambuk, lengkap dengan organ bercahaya merah di ujung ekornya. Strategi melahap mangsa dalam ukuran utuh sengaja diadopsi oleh hewan ini demi menyiasati kelangkaan makanan yang menjadi tantangan utama di lingkungan abisal. Mereka memanfaatkan kelenturan perutnya yang luar biasa agar bisa menampung makhluk apapun yang melintas tanpa perlu pilih-pilih nutrisi demi menyambung hidup. Terkuaknya rekaman visual langka mengenai cara berenang makhluk ini telah memicu perombakan besar terhadap teori mekanika gerak hewan laut dalam. Agenda observasi bawah laut berikutnya bakal diprioritaskan untuk membedah fleksibilitas jaringan ikat rahang mereka yang dinilai berpotensi menginspirasi inovasi material robotika medis. Siphonophore raksasa atau Praia dubia memicu kehebohan di dunia biologi laut sejak pertama kali dideskripsikan oleh naturalis Prancis Jean-René Constancoy dan Joseph Paul Gaimard pada tahun 1827. Makhluk transparan berukuran super panjang ini mendominasi zona pelagik di seluruh samudra dunia, melayang bebas di kedalaman 700 hingga 1.000 meter di bawah permukaan laut. Organisme unik ini langsung mencuri perhatian karena sebenarnya bukan merupakan satu individu tunggal, melainkan sebuah koloni raksasa yang terdiri dari jutaan makhluk kecil bernama zooid yang saling terhubung. Tubuhnya yang berbentuk seperti tali memanjang bisa mencapai panjang hingga 50 meter, menjadikannya salah satu struktur kehidupan terpanjang di planet bumi. Sistem pembagian kerja yang ekstrim diadopsi oleh koloni ini, di mana setiap kelompok zooid memiliki fungsi spesifik seperti berenang, bereproduksi, hingga berburu menggunakan sengatan listrik biru, bioluminesensi. Strategi ini sangat efektif untuk menjaring krustasea kecil dan ikan di kegelapan laut tanpa harus membuang banyak energi untuk bergerak aktif. Keberhasilan wahana selam robotik modern dalam merekam keutuhan tubuh koloni ini di habitat aslinya telah mengubah paradigma ilmuwan tentang batas ukuran makhluk hidup. Rekaman visual tersebut kini memicu riset mendalam di bidang teknik biomedis untuk mempelajari bagaimana jaringan saraf kolektif mereka dapat berkoordinasi secara instan tanpa adanya otak terpusat. The Big Fin Squid memicu perdebatan hebat di kalangan teoritis oseanografi sejak rekaman video pertamanya yang sangat jelas mengguncang dunia pada tahun 2001 di Teluk Meksiko. Cephalopoda misterius berkepala unik ini mengarungi zona batipelagik yang pekat, tepatnya pada kedalaman luar biasa antara 2.000 hingga 4.000 meter di bawah permukaan samudra. Makhluk laut dalam berpenampilan asing tersebut langsung mencuri perhatian dunia karena memiliki sirip lateral di kepalanya yang sangat lebar, menyerupai sayap pesawat. Keunikan anatomi ini berpadu dengan sepasang lengan dan 8 tentakel tipis sepanjang hampir 7 meter yang menjuntai vertikal ke bawah, seperti benang sutra. Struktur tubuh yang tidak biasa ini dimanfaatkan untuk menjaring mangsa kecil yang berenang pasif di kolom air yang miskin nutrisi. Mereka sengaja membiarkan lengan panjangnya terseret arus laut
dalam posisi menekuk siku demi efisiensi energi yang mutlak, diperlukan untuk bertahan hidup di lingkungan ekstrem. Semenjak rekaman video berkualitas tinggi berhasil memperlihatkan pergerakan anggun mereka, para biolog mulai merombak peta taksonomi keluarga cumi-cumi modern. Eksplorasi robot bawah air ke depannya dipastikan bakal fokus menyelidiki bagaimana organ dalam hewan ini mampu menahan tekanan air yang sanggup meremukkan tulang manusia.